Hai hai, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran ekonomi. Nah, setelah minggu lalu kalian kan telah memahami konsep dari pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, sekarang saatnya kita bahas nih pembangunan ekonomi yang biasanya artinya sering disamakan, padahal udah jelas keduanya ini memiliki arti yang berbeda dan makna yang berbeda gitu. Nah, sebelum membahas pembangunan ekonomi lebih dalam nih, mungkin dari kalian udah tahu ya kalau di Malang ini kita punya jalan tol, ya kan? Nah, mungkin juga dari kalian ini sudah pernah coba lewat jalan tolnya gitu ya. Atau mungkin kalian perhatikan setiap tahun pasti ada perbaikan jalan gitu kan ya. Nah, pernah gak sih kalian mikir kenapa ya pembangunan infrastruktur atau pembangunan jalan di negara atau di daerah kita itu selalu berkembang gitu? Nah, pada dasarnya nih ya, pembangunan infrastruktur, pembangunan ya seperti pembangunan jalan itu tadi, itu merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pembangunan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah gitu. Nah, terus apakah pembangunan itu selalu tentang membangun jalan atau selalu tentang membangun gedung kayak gitu kan? Tentu tidak ya. Jadi arti pembangunan di sini itu luas banget. Artinya apa ya? Pembangunan ekonomi itu ya membangun ekonomi ke arah yang lebih maju atau ke arah yang lebih baik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas apa aja gitu kan hari ini. Hari ini kita akan coba bahas mengenai pengertian pembangunan ekonomi, terus apa sih yang membedakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian nanti kita juga akan bahas bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi, serta indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada apa aja sih. Nah, simak terus ya videonya. Seperti yang Ibu singgung tadi ya, kalau kita ngomongin tentang pembangunan ekonomi itu cakupannya bakal luas banget dibanding dengan kita ngomongin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di pertumbuhan ekonomi kemarin kita bicara secara kuantitatif ya, atau hanya melihat kuantitasnya atau jumlah atau berapa banyak, ya kan? Jadi kita ngomongin berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Gitu kan? Namun ya, kalau di pembangunan ekonomi itu lebih ke kualitatif. Atau misalnya ngomongin tentang kualitasnya. Gimana kualitas sumber dayanya, kayak gitu. Nah, sehingga arti dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara dalam jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini itu berarti pembangunan ekonomi itu butuh waktu yang lama. Tidak cukup hanya 1 atau 2 tahun gitu kan. Makanya mungkin saja Pak Jokowi ini butuh 2 periode untuk dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju gitu ya. Misalnya. Nah, oke deh, lanjut. Jadi pembangunan ekonomi itu tadi adalah suatu proses jangka panjang untuk apa? Yaitu untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan pendidikan masyarakat, mewujudkan kehidupan masyarakat modern, dan menurunkan tingkat permasalahan sosial. Gitu. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan proses di mana ekonomi itu berkembang menjadi ekonomi yang lebih baik atau menjadi ekonomi yang lebih maju. Dengan kata lain, proses di mana negara dengan
standar hidup rendah menjadi negara dengan standar hidup tinggi. Nah, peningkatan standar hidup ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah mengacu pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi ya. Kemudian pendapatan pekerja, kemudian kesehatan, keamanan, dan kualitas hidupnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang pembangunan ekonomi itu pasti kita akan pasti akan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi semata-mata pembangunan ekonomi ini emang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Makmur kan artinya masyarakat yang sejahtera gitu. Nah, dengan begitu semakin jelas ya bahwa ternyata pembangunan ekonomi ini jelas berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Bahwasanya pembangunan ekonomi itu cakupannya tuh lebih luas, nggak hanya bicara tentang hasil produk atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, melainkan kalau kita ngomongin pembangunan ekonomi itu kita tadi udah ngomongin tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang kesejahteraan masyarakat, tentang bagaimana pembangunan infrastruktur, kalau misalnya pembangunan itu dalam bentuk fisik ya kan. Jadi pembangunan ekonomi itu luas banget gitu loh cakupannya. Nah, lebih jelasnya perbedaannya ini seperti ini. Ini kan ada sisi pertumbuhan ekonomi dan sisi pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bicara tentang kenaikan jumlah hasil berupa barang dan jasa. Ya kan tadi, masih ingat kan minggu kemarin ayo. Nah, kalau pembangunan ekonomi itu dia ngomongin tentang peningkatan kualitas, lebih ke kualitas hasil produksi. Gitu. Nah, kemudian ya, di pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun itu tidak memperhatikan apakah kenaikannya itu lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk. Nah, sementara kalau di pembangunan ekonomi itu kenaikan GNP itu presentasinya harus lebih besar dari jumlah penduduk. Nah, itu akan menandai adanya pembangunan ekonomi. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin GNP dengan jumlah penduduk pasti hubungannya apa? Pendapatan per kapita, ya kan? Nah, lanjut. Di pertumbuhan ekonomi ini ya, kenaikan GNP dari tahun ke tahun itu tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Ya karena di pertumbuhan ekonomi ini kan dia cuma melihat berapa banyak jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, ya kan? Makanya dia tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan tidak memperhatikan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dia tidak memperhatikan itu, pertumbuhan ekonomi itu. Nah, sementara kalau di pembangunan ekonomi itu pasti akan disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Jadi perubahan struktur ekonomi itu perubahan yang tadi, ekonomi yang lebih maju gitu. Dan dia ini memperhatikan perkembangan iptek. Jadi pembangunan ekonomi itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan iptek saat ini tuh kayak gimana gitu. Misalnya kalau saat ini kan ya teknologi udah maju. Nah, salah satunya nih ya pembangunan ekonomi yang memperhatikan perkembangan iptek itu pembangunan MRT. Ya kan? Nah, itu transportasinya kan lebih cepat. Nah, itu salah satu dari pembangunan ekonomi yang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lanjut. Di pertumbuhan ekonomi itu, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Ya kan? Karena emang pertumbuhan ekonomi ini lebih fokus melihat jumlah hasil yang berupa barang dan jasa itu tadi gitu. Nah, sementara kalau di pembangunan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun ini pasti akan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi
sempat disinggung kan, kalau kita ngomongin pembangunan ekonomi pasti kita akan ngomongin juga tentang gimana kesejahteraan masyarakat ini. Kalau masyarakat sejahtera berarti kan itu menandai wujud nyata dari pembangunan ekonomi gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Dalam membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah tentu saja melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan pembangunan ekonomi ya lebih tepatnya. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi itu adalah suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan negara atau daerah yang bersangkutan. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri, perencanaan pembangunan nasionalnya itu dikoordinasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, atau Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau juga ada Bapeda ya kalau tahu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, dalam perencanaan pembangunan ekonomi ya ada beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama adanya prioritas pembangunan. Contohnya hari ini APBN 2021 ya, anggaran dana 2021 ini diprioritaskan untuk kesehatan masyarakat akibat pandemi yang belum selesai ini, ya kan? Makanya diprioritaskan untuk sektor kesehatan gitu. Selanjutnya ada harus memiliki visi misi. Jadi pembangunan itu harus tetap fokus dan bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, visi dan misi ini itu mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu dilakukan, gitu. Kemudian juga harus memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas. Contohnya nih ya, kalau sekarang ada program Indonesia Sehat, ada program Kartu Prakerja, atau ada program Indonesia Pintar gitu ya. Itu berarti apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM ya kan. Nah, selanjutnya nih bagaimana strateginya? Bagaimana langkahnya? Apakah ke lapangan langsung atau dalam bentuk pembagian subsidi atau yang lainnya atau bentuk pelatihan gitu kan? Nah, itu strateginya. Selanjutnya perlu mengetahui lokus, yaitu mengetahui dan memahami kondisi umum di daerah mana yang menjadi sasaran pembangunan ini. Misalnya nih ya, di daerah timur, kondisi infrastrukturnya kan di sana belum memadai, misalnya kayak gitu kan. Maka dilakukanlah pembangunan di sana gitu. Dan harus mempunyai sasaran dan target yang jelas. Nah, tentang apa yang ingin dicapai, kemudian apa indikator ketercapaian pembangunannya. Misalnya dari program Indonesia Pintar ya, minimal nih harus terjadi peningkatan lulusan S1, atau misalnya harus ada subsidi beasiswa gitu ya. Nah, targetnya apa? Misalnya yaitu tadi lulusan S1 meningkat sekian persen. Maka ada target dan sasaran di situ. Nah, terus bagaimana caranya kita itu bisa tahu apakah pembangunan ekonomi yang dilakukan itu berhasil atau enggak? Nah, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dari beberapa indikator berikut. Nah, ada 2 jenis indikator nih, yaitu indikator ekonomi dan indikator non-ekonomi atau indikator dari sosial masyarakatnya. Nah, yang pertama, untuk indikator ekonomi. Pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi naik dan distribusi pendapatannya merata. Kemudian, pendapatan per kapitanya tinggi dan tingkat penganggurannya itu rendah. Serta kesempatan kerjanya itu
tinggi ya kan berarti. Nah, sehingga angka kemiskinannya semakin rendah serta ekonominya ini stabil gitu. Jadi pembangunan ekonomi akan berhasil jika pertumbuhan ekonomi naik, distribusi pendapatannya merata, pendapatan per kapitanya tinggi, tingkat penganggurannya rendah, kesempatan kerjanya tinggi, dan angka kemiskinannya itu rendah, serta kondisi ekonominya stabil. Gitu. Kemudian, untuk indikator non-ekonomi atau dari sisi sosial masyarakatnya, yang pertama itu kita bisa melihat dari indeks kualitas hidupnya, kualitas hidup masyarakat ya. Nah, yang dimaksudkan dari indeks kualitas hidup ini seperti apa? Gitu kan? Nah, jadi pembangunan ekonomi ini dikatakan berhasil jika angka kematian bayi itu kecil. Kemudian angka harapan hidup masyarakat itu tinggi. Dan tingkat melek huruf itu juga tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari sisi indeks pembangunan manusianya, yaitu bisa dari umur panjangnya, pendidikannya, dan standar hidupnya. Nah, oke. Itu tadi pembahasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang pembangunan ekonomi, ya. Nah, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat gitu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.